Syirik ya, kalau syirik mah tidak begini. Syirik itu ada dua macam ya, ada syirik khafi, ada syirik jali. Kalau syirik jali, syirik yang kelihatan. Kalau syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Kalau syirik yang kelihatan, syirik jali itu gampang, kelihatannya menyembah berhala kan gitu. Kemudian ngebungkus pohon besar dengan kain putih, ya kan gitu. Terus goyang-goyang nisannya kuburan suaminya, yang seperti itulah. Dan nggak banyak sifatnya. Tetapi harus diketahui pula, orang yang menyembah berhala pun ketika ditanya, kenapa ini berhala? Mereka mengatakan, wa mana butuhum, kami tidak menyembah berhala. Walakin liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ya, wa mana butuhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala. Itu hanya mediator saja untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu aja kok. Itu namanya orang hunafa, artinya orang yang yakin kepada ketuhanan yang Maha Esa, tapi mereka ikut-ikutan menyembah berhala. Itu hunafa yang ada di Mekah pada waktu itu. Nah, kalau yang syirik yang khafi, ya setiap hari kita melakukannya. Lalu syirik nggak? Ya syirik. Kenapa khafi? Ya karena nggak terasa, nggak bisa dilihat. Seperti ada orang bahkan dia berbuat baik, sedekah 500 juta untuk bangun masjid. Setelah jadi dia ngomong, lamun teu aya aing mah moal jadi ieu teh. Apa tuh? Kalau nggak ada gue nggak bakal jadi. Saya bilang, Bung, yang menentukan jadi itu Allah, bukan kamu kok. Ya enggak, saya dong. Ya Allah, ada yang sekalipun ada Allah, kalau saya nggak ada nggak bakal jadi. Berarti lamun saya aing mau jadi teh berarti dia menganggap dirinya lebih menentukan dari Tuhan. Musyrik enggak? Iya. Orang itu juga sama berkata kepada anak-anaknya, kalau bukan aku yang nyabokin kamu, bukan aku yang nyusin kamu, kalau bukan aku yang main biaya nggak bakal jadi manusia sih ya teh. Betul nggak? Kalau nggak gue tolong mampus lo. Jadi ya kemusyrikan mah ya, nah inilah kadang-kadang orang pengen tidak musyrik, ya bagus, tidak salah. Orang itu ingin menghindar dari musyrikan, bagus. Tetapi detektornya berbeda, detektornya kurang sensitif gitu. Jadi ketika orang itu datang pada kiai dikasih jimat, musyrik. Kenapa? Ya berarti kan mempercaya ada kekuatan dan segala Tuhan. Iya, udah. Ternyata yang membuat kita musyrik itu bukan jimat, lebih efektif uang kok. Percaya nggak? Ibu-ibu pergi ke supermarket kira-kira bawa uang 50.000, tujuannya hanya beli softtek. Tahu jalannya Pak? Nunduk jalannya, nggak tengok nggak, nunduk aja, terus langsung ambil bayar udah. Tapi begitu bawa uangnya satu tas, tahu jalannya kemana? Ditengok semuanya. Wah, jalan juga lain, jalan juga digeol-geol, jalan juga. Iya, dia lebih yakin dengan bawa uang. Oke. Ada tentara dikirim ke Timur Leste. Meta sama kiai dikasih jimat anti tembak, oke? Sama satu lagi polisi dikasih pistol. Lebih berani mana? Bawa jimat atau bawa pistol? Yang musyrik mana? Betul nggak? Kita berkorban untuk masjid yang untuk kita pakai sendiri, itu sendiri. Ketika ada bantuan
bangun masjid hanya diminta 500.000 melotot kok. Tapi untuk biaya calon jadi kuwu menghabiskan 4 miliar nggak ragu-ragu kok. Jadi yang lebih hebat Allah atau jabatan? Orang yang mencalonkan diri sebagai siapapun lah, dari mulai kuwu, bupati, gubernur, presiden, anggota dewan, berapapun dia keluarkan demi jabatannya. Tapi masjid yang mau roboh diminta 500.000 saja, keberatan. Jadi dia itu menyembah siapa sebenarnya? Jadi kita jangan melihat kamu itu menyembah berhalanya. Orang yang berhala juga punya argumentasi. Wa ma na'buduhum, kami tidak menyembah berhala kok. Illa liyuqarribuna ilaihi zulfa. Ya karena bagaimanapun orang beribadah itu kalau Tuhannya kelihatan lebih khusyuk. Percaya enggak? Saya jarang melihat orang Islam sholat sambil nangis, jarang. Atau mungkin belum pernah sekali. Pernah belum? Belum pernah. Tapi orang yang menyembah tempekong nangis, Pak. Karena kelihatan Tuhannya. Itu maksud mereka begitu, supaya khusyuk sholatnya gitu. Jadi dibikin tempekong depannya. Musyrik enggak? Ya musyrik juga sih. Menurut saya ya musyrik juga sih. Tapi dia punya alasan bahwa mereka tidak musyrik, enggak gitu. Itu hanya untuk mendekatkan diri saja. Makanya di masjid juga sudah mulai nih, banyak. Pas di pengimaman tuh, di mihrabnya tuh ada Allah Muhammad. Betul nggak? Supaya lebih khusyuk, supaya kelihatan alif lam lam ha. Itu wa ya'budullah ala harfin, menyembah huruf namanya itu. Betul nggak? Bagi jemaah saya Pak, menyembah alif lam lam ha. Alif lam itu bukan Allah, bukan itu mah. Itu namanya kita juga bukan lafdullah itu. Alif lam itu kita namanya lafdul jalalah, bukan Allah. Ya mungkin ada. Yang anak saya juga pernah malam hari mau ke Jatibarang di Masjid Tulungagung itu di atas menaranya ada lafdul jalalah. Wah itu ada Allah. Oh iya itu makasih. Seperti itu. Jadi kemusyrikan yang khafi ini artinya bagi kita, begitu kita meyakini bahwa aku yang bisa menentukan, itu Anda sudah mengangkat dirimu sebagai Tuhan juga. Jadi kemusyrikan yang sangat tersembunyi adalah bukan benda yang ada di luar diri kita, yang paling tersembunyi dan paling sulit dibuktikannya dan orang tidak akan percaya adalah ketika yang menjadi Tuhan pendampingnya, Tuhan gandanya adalah dirimu sendiri.